Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Sari A320200198 ingin menjelaskan analisis perilaku terapan terhadap pendidikan. Banyak aplikasi pengkondisian operan telah dilakukan di luar riset laboratorium, antara lain di rumah, kelas, setting bisnis, rumah sakit, dan tempat lain di dunia nyata. Lalu, apa itu analisis perilaku terapan terhadap pendidikan? Analisis perilaku terapan terhadap adalah penerapan prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Ada 3 penggunaan analisis perilaku yang penting dalam bidang pendidikan. 1. Meningkatkan perilaku yang diinginkan. 2. Menggunakan dukung atau prompts dan pembentukan atau shaping. 3. Mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. 1. Meningkatkan perilaku yang diharapkan. 5 strategi pengkondisian operan dapat dipakai untuk meningkatkan perilaku anak yang diharapkan dapat: A. Memilih penguatan yang efektif. Untuk mencari penguat yang paling efektif bagi anak, Anda bisa meneliti apa yang memotivasi anak di masa lalu atau sejarah penguatan, apa yang dilakukan murid tetapi tidak mudah diperolehnya, dan persepsi anak terhadap manfaat atau nilai penguat. Beberapa analisis perilaku terapan merekomendasikan agar guru bertanya kepada anak tentang penguat apa yang mereka sukai. Raskay 1981. Rekomendasi lainnya adalah menggunakan penguatan baru untuk mengurangi kebosanan anak. Penguat alamiah seperti pujian dan privilege biasanya lebih dianjurkan ketimbang penguatan imbaan materi seperti permen, mainan, dan uang. Hal 1998. Penguat yang sering dipakai guru adalah aktivitas. Prinsip Premack yang ditemukan oleh David Premack menyatakan bahwa aktivitas berprobabilitas tinggi dapat berfungsi sebagai penguat aktivitas berprobabilitas rendah. B. Jadikan penguat kontingen dan tepat waktu. Agar sebuah penguat dapat efektif, guru harus memberikannya hanya setelah murid melakukan perilaku tertentu. Analisis perilaku terapan seringkali menganjurkan agar guru membuat pertanyaan jika maka. Analisis perilaku terapan mengatakan bahwa adalah hal penting untuk membuat kontingen pada perilaku anak. Artinya, anak harus melakukan sesuatu perilaku agar mendapatkan imbalan dan penguat yang akan lebih efektif jika diberikan tepat waktu. Misalnya, imbal hadiah, jika kamu menyelesaikan soal biologi, maka kamu boleh bermain. Jika anak menyelesaikan perilaku sasaran, yaitu mengerjakan tugas biologi, tetapi guru tidak memberikan waktu bermain, maka anak itu mungkin akan kesulitan membuat hubungan kontingensi antar imbalan dan perilaku mereka. C. Memilih jadwal penguatan terbaik. Penguatan parsial adalah memperkuat suatu respons hanya pada waktu tertentu. Skinner 1953. Menyusun konsep jadwal penguatan yang merupakan jadwal penguatan parsial yang menentukan kapan suatu respons akan diperkuat. 4 jadwal penguatan utama yaitu 1. Rasio tetap. Suatu perilaku yang diperkuat setelah sejumlah respon. Misalnya, guru dapat menguji murid hanya setelah muncul 4 respons yang tepat, bukan sesudah setiap respons. 2. Rasio variabel. Suatu perilaku diperkuat setelah terjadi sejumlah respons akan tetapi tidak berdasarkan pada basis yang dapat diprediksi. Misalnya, pujian guru rata-rata diberikan setelah respons kelima, tetapi pujian itu diberikan setelah respons yang benar kedua, setelah 8 respons yang benar, dan setelah 7 respons lagi yang benar, dan setelah 3 lagi respons yang benar. Yang ketiga, interval tetap. Jadwal interval ditentukan berdasarkan jumlah waktu yang berlalu sejak perilaku terakhir diperkuat. Pada jadwal interval tetap, respons tepat pertama setelah beberapa waktu akan diperkuat. Misalnya, seorang guru memberikan pujian 2 menit kemudian setelah anak mengajukan pertanyaan yang bagus atau memberikan soal latihan setiap minggu. Yang keempat, interval variabel. Suatu respons diperkuat setelah sejumlah variabel waktu berlalu. Misalnya,
Guru mengajukan pertanyaan yang bagus setelah 3 menit berlalu, lalu memuji lagi setelah 15 menit berlalu, dan seterusnya. Memberi soal latihan pada interval yang berbeda-beda juga merefleksikan jadwal interval variabel. Lalu, apa efek dari penggunaan jadwal penguatan ini bagi anak? Efeknya adalah 1. Pembelajaran awal biasanya lebih cepat dengan penguatan berkelanjutan ketimbang penguatan parsial, yang artinya ketika suatu perilaku dipelajari pertama kali, penguatan berkelanjutan akan bekerja lebih baik. Jadi, setelah satu respons dikuasai, penguatan parsial akan lebih baik ketimbang penguatan berkelanjutan. Yang kedua, anak pada jadwal tetap menunjukkan persistensi lebih sedikit dan pelenyapan respons yang lebih cepat ketimbang anak pada jadwal variabel. Persistensi paling tinggi ditunjukkan pada anak-anak pada jadwal interval variabel. Jadwal ini menghasilkan respons lambat dan tetap. Dan selanjutnya menggunakan perjanjian atau contracting adalah menempatkan kontingensi penguatan dalam tulisan. Jika muncul problem dan anak tidak sesuai harapan, guru dapat merujuk anak pada perjanjian yang mereka sepakati. Kontrak kelas mengandung pernyataan jika maka dan ditandatangani oleh guru dan murid, dan kemudian diberi tanggal. Guru dan murid bersepakat pada kontrak yang menyatakan bahwa anak setuju untuk menjadi warga yang baik dengan melakukan perjanjian itu, dan sebagai bagian dari kontrak, guru setuju apabila murid berperilaku demikian. Dalam beberapa kasus, guru meminta murid lain untuk menandatangani perjanjian itu sebagai saksi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan penguatan negatif secara efektif. Ingat bahwa dalam penguatan negatif, frekuensi respons meningkat karena respons tersebut menghindarkan stimulus yang dihindari atau tidak menyenangkan. Dalam contoh penguatan negatif yaitu Pustiara menghentikan perilakunya yang galak agar tidak diajak oleh teman-temannya. Menggunakan penguatan negatif memiliki sejumlah kekurangan. Kadang-kadang ketika guru menggunakan strategi behavioral ini, anak marah, lari keluar ruangan, atau mengobrak-ngabrik barang. Hasil negatif ini biasanya terjadi jika murid tidak memiliki kemampuan atau keahlian untuk melakukan apa yang disuruh oleh gurunya. Yang kedua yaitu menggunakan prompt, dukungan, dan shaping, pembentukan. Prompt atau dukungan adalah stimulus tambahan atau isyarat tambahan yang diberikan sebelum respons dan meningkatkan kemungkinan respons itu akan terjadi. Instruksi dapat dipakai sebagai prompt. Misalnya, saat pembelajaran menggambar akan selesai, guru berkata, "Mari bersiap untuk pembelajaran membaca." Jika murid IH saja yang menggambar, maka guru bisa menambahkan, "Baiklah, letakkan gambar dan ikut saya ke ruang membaca." Beberapa prompt berbentuk pertunjuk dan beberapa prompt disajikan secara visual. Guru yang berdiri memegang kartu bertuliskan huruf A, D, E dan berkata, "Bukan dia, tetapi bla 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 bla," berarti menggunakan dorongan verbal. Seorang guru seni yang menempatkan label cat air pada suatu kumpulan lukis dan minyak pada alat lukis lainnya juga berarti menggunakan dorongan. Nah, selanjutnya yaitu shaping, mengajari perilaku baru dengan memperkuat perilaku yang mirip dengan perilaku sasaran. Shaping dapat digunakan ketika murid tidak dapat melakukan perilaku yang diinginkan ketika guru menggunakan prompt. Shaping bisa sangat membantu tugas belajar yang membutuhkan waktu dan persistensi untuk penyelesaiannya, tetapi shaping diimplementasikan hanya jika tipe penguatan positif dan prompt tidak berhasil. Misalkan anak lelaki yang pemalu, perilaku sasarannya adalah membuatnya mau berkelompok dan berbicara dengan teman sebayanya. Pada awalnya Anda perlu hanya jika dia mengatakan sesuatu untuk teman sekelilingnya. Kemudian Anda memperkuatnya hanya jika melakukan percakapan yang lama dengan teman sekelilingnya. Dan terakhir, Anda harus memberikan imbalan hanya jika dia melakukan perilaku sasaran, yakni bergabung dengan teman-temannya dan berbicara dengan mereka. Dan yang ketiga adalah mengurangi perilaku yang tidak diharapkan.
Paul Arbito dan Anne Trautmann 1999 merekomendasikan jika guru ingin mengurangi perilaku yang tidak diharapkan, mereka harus menggunakan 4 langkah berikut ini secara berurutan. 1. Menggunakan penguatan secara diferensial. Menggunakan penguatan diferensial. 2. Menghentikan penguatan atau pelenyapan. Strateginya yaitu menarik penguatan positif terhadap perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Misalnya, ketika murid berhenti memonopoli percakapan dalam diskusi kelompok setelah Anda tidak memperdulikannya, beri murid perhatian pada perilaku yang tepat yang dilakukan murid itu. Yang ketiga, menghilangkan stimulus yang diinginkan. Misalkan Anda mencoba 2 opsi pertama dan tidak berhasil, opsi ketiga adalah menghilangkan stimulasi yang diinginkan murid. 2 strategi dalam opsi ini adalah time out atau diserap dan response cost. Teaching strategies. Menggunakan time out. Dalam menggunakan time out, Anda punya beberapa opsi. Opsi pertama yaitu suruh anak tetap di kelas, tetapi halangi anak itu mendapatkan penguatan positif. Strategi ini paling sering dipakai ketika murid melakukan kesalahan kecil. Opsi kedua yaitu agar time out efektif, setting di mana murid dijauhkan haruslah mengandung penguatan positif, dan setting di mana murid ditempatkan harus tidak mengandung penguatan positif. Jika menggunakan time, opsi ketiga, jika menggunakan time out, pastikan mengidentifikasi perilaku murid yang dapat menyebabkannya dihukum. Opsi keempat, catat sesi waktu time out, terutama jika menggunakan ruangan. Dan yang selanjutnya yaitu menyajikan stimulasi yang tidak disukai atau hukuman. Tipe paling umum dari stimulasi yang tidak menyenangkan ini adalah guru menggunakan teguran verbal. Ini akan lebih efektif apabila guru dekat dengan muridnya, tidak dipisahkan oleh ruang. Teguran akan lebih efektif jika dilakukan segera setelah perilaku buruk terjadi. Teguran cukup dilakukan dengan kata-kata tegas, "Jangan lakukan itu," maka akan mengurangi kebisingan di kelas. Dan strategi lainnya yaitu memanggil murid lalu ditegur dalam ruangan tersendiri. Mengevaluasi pengkondisian operan dan analisis perilaku terapan. Konsekuensi penguatan dan hukuman adalah bagian dari kehidupan guru dan murid. Guru memberi nilai, senyuman, pujian, teguran, dan kemarahan. Mempelajari bagaimana konsekuensi ini mempengaruhi murid agar bisa menambah kemampuan Anda sebagai guru. Jika dipakai secara efektif, teknik behavioral ini dapat membantu Anda mengelola kelas. Yang memperkuat perilaku tertentu dapat memperbaiki perilaku murid, dan jika digunakan bersamaan dengan time out, dapat menambah perilaku yang diinginkan dalam diri beberapa murid bandel. Tetapi, teori-teori behavioral ini tidak memberi cukup perhatian pada proses kognitif dalam proses belajar. Para pengkritik juga menunjukkan problem etika potensial saat pengkondisian operan dipakai secara tidak tepat, seperti ketika guru langsung menghukum murid tanpa mempertimbangkan strategi penguatan terlebih dahulu, atau menghukum tanpa memberikan informasi tentang perilaku yang tidak tepat. Kritik lainnya mengatakan bahwa ketika guru menghabiskan banyak waktu menggunakan analisis perilaku terapan, mereka mungkin akan terlalu fokus pada perilaku murid dan bukan pada pembelajaran akademik mereka. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.